Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah di dalamnya ada Lailatul Qadar. Yang mana Lailatul Qadar ini kalau kita bisa menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nilai ibadah kita lebih baik dari 1000 bulan. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan keutamaan bulan Ramadan. Beliau menyampaikan, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, kapan terjadinya Lailatul Qadar ini? Baginda Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam salah satu sabda beliau, taharrau lailatal qadri fil ashri al awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini artinya adalah bahwa Lailatul Qadar ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka bagaimana cara kita agar mendapatkan Lailatul Qadar? Caranya adalah kita maksimalkan malam-malam di 10 hari terakhir Ramadan itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaan sekarang adalah apakah wanita yang sedang haid bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya memberikan kepada siapa saja hambanya, kaum muslimin maupun muslimah, untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Hal ini pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyam, melakukan ibadah pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dalam hadis ini bisa kita pahami bahwa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, baik perempuan yang haid ataupun tidak haid, bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar ketika dia melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam tersebut. Maka wanita yang sedang haid memiliki kesempatan yang besar untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ada amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh wanita yang sedang haid di 10 hari terakhir Ramadan dalam rangka untuk mencari Lailatul Qadar. Apa saja itu? Yang pertama adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Membasahi lisan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Dengan tasbih, subhanallah. Dengan tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Dengan memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah salah satu amalan yang bisa dilakukan oleh wanita yang sedang haid ketika mencari Lailatul Qadar. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pahalanya sangat luar biasa. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak doa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita ketika sedang mencari Lailatul Qadar adalah
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun, zat yang memberi maaf, karimun yang maha pemurah, tuhibbul afwa engkau suka memberikan maaf, fa'fu anni maka maafkanlah aku. Nah, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk banyak-banyak kita baca ketika kita sedang mencari Lailatul Qadar, dan juga bisa menyampaikan doa-doa yang lain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, amalan yang bisa dilakukan oleh wanita yang sedang haid yang mencari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir Ramadan adalah dengan cara bersedekah, memberikan sebagian harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan, memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini kalau kita lakukan di 10 hari terakhir Ramadan dan pada malam Al-Qadar, maka nilainya lebih baik dari ibadah sedekah selama 1000 bulan. Kemudian yang keempat, amalan yang bisa dilakukan oleh wanita yang sedang haid di 10 hari terakhir Ramadan adalah membaca hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita semakin dekat dengan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, amalan yang bisa dilakukan oleh wanita yang sedang haid di 10 hari terakhir Ramadan dalam rangka untuk mencari Lailatul Qadar adalah menyiapkan makan sahur. Sahur itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau wanita yang sedang haid menyiapkan makan sahur, berarti dia sudah membantu terlaksananya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu juga dianggap sebagai ibadah. Kalau itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka nilainya lebih baik dengan 1000 bulan, ibadah selama 1000 bulan. Kemudian yang keenam, ibadah yang bisa dilakukan oleh wanita yang sedang haid ketika mencari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir Ramadan adalah mendengarkan bacaan Al-Quranul Karim lewat CD ataupun murotal apalagi kalau disertai dengan merenungi arti atau makna dari ayat yang didengarkan. Ini akan menjadikan ibadah kita mendengarkan bacaan Al-Quran disertai dengan mentadaburinya merupakan amalan yang sangat agung dan besar keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini juga bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah di antara amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh wanita yang sedang haid di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dengan amalan-amalan ini, insya Allah akan mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau itu dilakukan bertepatan dengan malam Al-Qadar, maka ibadah-ibadah tersebut nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ini yang bisa dilakukan. Maka wanita yang haid tetap berkesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar dan bisa melakukan amalan-amalan ibadah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya dan kekuatan kepada kita untuk mengisi 10 hari terakhir Ramadan kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan mendapatkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.